Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya datang kembali dengan membawakan cerita baru yang semoga saja bisa menemani aktivitas kalian, menemani waktu santai kalian, dan semoga bisa menghibur kalian semua yang berada di sana. Dan sebelum saya memulai ceritanya, saya mau sedikit bertanya nih pada teman-teman. Gimana sih menurut kalian tentang cara pembawaan saya dalam menyampaikan cerita kepada teman-teman? Apakah mungkin kurang enak, atau bertele-tele, atau suaranya yang agak cempreng dan pokoknya nggak enak didengar lah? Tolong komen di kolom komentar ya, supaya saya tahu apa sih kekurangan saya. Dan di cerita ini saya akan menceritakan tentang nasib naas seorang ibu yang dibunuh oleh putra kandungnya sendiri. Dan seperti apa kisahnya? Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dirmanto adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia terlahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup prihatin. Ayah Dirmanto sendiri sudah meninggal saat Dirmanto duduk di bangku kelas 3 SD. Dirmanto dan kedua orang kakak laki-lakinya dibesarkan oleh Yu Junirah dari hasil kerja kerasnya menjadi penjahit baju rumahan di dusun. Dengan hasil keringat jerih payahnya dan doa dari Yu Junirah, ia berhasil menyekolahkan anak tertuanya Iwan sampai lulus SMK. Serta anak keduanya Casmanto yang sama-sama berhasil menempuh pendidikan SMK. Kini beban berat Yu Junirah dalam membiayai ketiga anaknya itu perlahan hilang satu persatu. Hanya menyisakan Dirmanto si anak bungsu yang masih harus melanjutkan tingkat sekolah menengah atas. Beruntung, kedua kakak Dirmanto sangat pengertian akan beban tanggungan ibunya itu. Dan ditambah lagi dengan fisik Yu Junirah yang semakin hari semakin sering ringkih, mereka berdua sepakat untuk membantu membiayai adiknya Dirmanto sampai ia lulus SMA. Namun, begitu Dirmanto lulus sekolah SMP, ia yang sedari kecil sudah dianggap tahfiz Quran cilik di dusunnya, berkeinginan untuk menambah ilmu pengetahuan agamanya dengan mondok di pesantren. Sebelumnya Yu Junirah sempat berpesan kepada Dirmanto untuk bersekolah SMK atau SMA saja, karena biaya yang dikeluarkan tidak sebesar dengan Dirmanto melanjutkan sekolah menengah atas di pondok pesantren. Namun, keinginan kuat anaknya itu seperti tidak bisa terbendung lagi. Dirmanto terus meyakini ibunya jika ia ingin sekali mengenyam pendidikan di pondok pesantren terkenal yang ada di daerah Jawa Timur. Atas rembukan dari kedua kakak Dirmanto dan ibunya, akhirnya mereka pun mau tidak mau menuruti keinginan sang adik tersebut. Singkat cerita, dengan perbekalan seadanya Dirmanto diantar oleh ibunya Yu Jun untuk mendaftar di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur tersebut. Yu Jun selalu berpesan kepada anaknya itu untuk selalu menjaga diri baik-baik saat ia sedang menimba ilmu. Yu Jun pun sebenarnya agak khawatir untuk melepas anaknya menimba ilmu di pondok pesantren itu, karena jarak antara pondok pesantren tersebut sampai dengan rumahnya yang berada di salah satu dusun di Majenang cukuplah jauh. Kala itu teknologi handphone belum secanggih sekarang. Dalam satu rumah belum tentu ada satu orang yang mempunyai handphone, termasuk Yu Jun sendiri yang belum memiliki handphone.
Namun untuk mengantisipasinya, Yujun memberikan potongan kertas kecil nomor HP tetangga rumahnya serta nomor HP kedua orang kakaknya apabila Dirmanto ini dalam keadaan genting di pondok pesantren, jika dia sakit dan sebagainya. Setelah berbulan-bulan kemudian, Yujun baru mendapat kabar dari tetangganya jika ada telepon dari pondok pesantren tempat Dirmanto mengenyam pendidikan. Dengan agak berlari ke rumah tetangganya, lalu kemudian Yujun mengangkat telepon dari anaknya tersebut. Ada rasa rindu sekaligus haru mendengar suara anak bungsunya itu. Yujun hanya bisa terus mendoakan agar anaknya di sana bisa segera menyelesaikan pendidikan dan bisa kembali pulang ke rumahnya. Lambat laun, Dirmanto ini tidak pernah memberi kabar kepada sang ibunda selama beberapa tahun sampai dengan Dirmanto lulus. Sang ibunda pernah mencoba menghubungi Dirmanto saat di pondok pesantren. Namun, anehnya dari pihak pondok pesantren sendiri seolah membatasi komunikasi antara anak dan ibu tersebut karena dianggap akan membuat anaknya menjadi tidak fokus dalam menimba ilmu. Yujun dan Dirmanto bisa dibilang benar-benar lost contact saat Dirmanto telah mengenyam pendidikan beberapa bulan di pondok pesantren. Dirmanto hanya berkomunikasi singkat dengan Iwan dan Casmanto sekedar untuk bertukar SMS melalui handphone milik salah satu ustadz di pondok pesantren. Dan juga ketika Dirmanto minta dikirimkan uang keperluan selama di sana kepada kedua orang kakaknya tersebut. Begitu Dirmanto lulus dari pondok pesantren tersebut, ia lalu memutuskan untuk kembali ke kampungnya yang berasal di Dusun Majenang. Sepulangnya Dirmanto, sifatnya agak berubah. Dirmanto yang dulu dikenal ibunya sebagai pribadi yang penurut, sopan dan ramah, kini berubah menjadi sangat tertutup. Ia jarang mau bersosialisasi dan juga sering marah-marah tidak jelas oleh karena hal sepele. Seringkali ibu Dirmanto ini dimarahi oleh Dirmanto akibat keinginannya tidak terpenuhi. Kedua kakaknya Iwan dan Casmanto pun merasa ada yang aneh sepulangnya Dirmanto dari pondok pesantren tersebut. Bukannya menjadi pribadi yang baik, Dirmanto malah berperilaku sebaliknya. Emosinya sulit terbendung dan menjadi mudah ringan tangan. Berkali-kali Dirmanto dinasihati kedua kakaknya itu untuk berperilaku baik terhadap ibunya Yujun saat di rumah. Sekedar info, jadi Dirmanto hanya tinggal berdua dengan ibunya. Kedua kakaknya sudah menikah dan punya rumah sendiri yang letaknya memang tak jauh dari rumah Yujun. Sang kakak pun seringkali mengajak Dirmanto untuk ikut bekerja. Namun Dirmanto selalu menolak dan Dirmanto selalu berdalih jika ia sibuk menghabiskan waktunya di rumah berzikir. Karena ada sebuah ilmu yang ia pelajari saat berada di pondok pesantren. Iwan si kakak tertua yang penasaran dengan ucapan Dirmanto, kemudian ia menanyakan ilmu apa yang dimaksud oleh Dirmanto. Dan ia menjawab, ilmu kebal, tahan bacok, ucap Dirmanto dengan singkat. Iwan kala itu tidak sengaja iseng bertanya kepada adiknya apakah ilmu kebal tersebut memiliki kelemahan, dan Dirmanto pun kembali menjawab, tengkuk leher belakang kelemahannya. Mendengar hal tersebut, Iwan hanya menganggap jika ucapan Dirmanto ini tidak serius dan terkesan hanya bualan belaka. Nyatanya tanpa mereka sadari, Dirmanto berubah menjadi pembunuh keji yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Hal itu bermula saat Dirmanto yang kesal dengan Yujun karena saat ia mau mandi, ibunya tidak mempersiapkan air untuknya. Jadi rumahnya Dirmanto ini kamar mandinya masih sumur. Jadi kalau Dirmanto tidak ditimbakan airnya untuk mandi, Dirmanto akan marah. Dirmanto seperti orang yang kalap kesetanan dan ia langsung mengambil sebilah linggis dan menghujamkan berkali-kali ke tubuh ibunya tersebut.
Sontak saja warga di hari itu menjadi geger melihat Dirmanto yang keluar masuk rumahnya seperti orang kebingungan dengan tubuh yang berlumuran darah. Salah seorang tetangga Dirmanto kemudian mencoba menelpon kakak Dirmanto, Iwan, dan kakak keduanya untuk melihat apa yang terjadi di sana. Begitu mereka berdua sampai di pintu rumah Dirmanto, mereka kaget bukan main melihat ada banyak ceceran darah dan bau amis. Mereka terus memperhatikan dari mana arah darah yang berceceran itu. Hingga pada akhirnya ditemukanlah sumber ceceran darah yang berasal dari kamar Yujun. Perasaan Iwan dan Casmanto mulai tidak enak. Ia memanggil-manggil nama Dirmanto dan sang ibu, namun tidak ada jawaban. Begitu pintu kamar sang ibu dibuka, mereka terbelalak melihat Yujun sudah terbujur kaku dengan sebuah linggis yang menancap di dada Yujun. Iwan dan Casmanto langsung berteriak mencari pertolongan warga sekitar, dan mereka berdua pun langsung melaporkan kejadian keji tersebut ke pihak kepolisian. Kini Dirmanto, orang satu-satunya yang ada bersama dengan Yujun, langsung dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mengingat di lokasi TKP banyak barang bukti yang mengarah ke pelaku atau ke Dirmanto. Tak menunggu waktu lama, akhirnya Dirmanto berhasil ditangkap di persembunyiannya di kebun-kebun warga yang bersebelahan dengan hutan. Ia ditangkap tanpa adanya perlawanan. Tapi begitu Dirmanto ingin dibawa masuk ke mobil polisi, entah bagaimana caranya ia bisa tiba-tiba kabur dengan sekejapan mata. Polisi telah memberikan tembakan 2 timah panas ke kaki Dirmanto, tapi ia dengan cepat berlari dan langsung sekejap menghilang. Dirmanto kini kembali menjadi buruan polisi. Di desa-desa kawasan Majenang, foto Dirmanto disebar oleh pihak kepolisian untuk memudahkan untuk mencari Dirmanto. Hal tersebut nyatanya cukup membuahkan hasil. Pihak kepolisian mendapat aduan jika ada salah seorang warga yang mengenali wajah Dirmanto sedang tidur di emperan toko. Polisi dengan sigap langsung meringkus kembali Dirmanto. Namun seperti kejadian sebelumnya, Dirmanto berhasil melarikan diri lagi walaupun sudah dihadiahi timah panas. Tidak hanya sekali 2 kali kejadian peringkusan Dirmanto. Kalau dihitung-hitung, polisi sudah melakukan penangkapan sebanyak hampir 5 kali. Tapi dari kelima upaya peringkusan oleh polisi, Dirmanto berhasil kabur. Kedua kakaknya Iwan dan Casmanto yang sudah kesal dengan kelakuan adiknya itu lalu membuat siasat jebakan. Kedua kakaknya tanpa diketahui oleh Dirmanto telah memata-matai Dirmanto saat dirinya kembali ke rumah sang ibu. Dengan bantuan para warga sekitar, Iwan dan Casmanto segera mengepung rumah tersebut. Dirmanto yang kesal karena merasa dijebak oleh kakaknya langsung mengambil sebilah badik dan lalu menebaskan ke arah tangan kanan Casmanto. Seketika Casmanto ambruk dan beberapa warga yang ketakutan langsung berlari mundur sambil menyelamatkan Casmanto. Melihat adiknya terkena bacokan Dirmanto, Iwan yang kalap langsung mengambil linggis dan menancapkan ke dada Dirmanto sampai tembus. Dirmanto masih tidak bergeming. Ia justru hanya tertawa-tawa dan meledek kakaknya itu. Dalam keadaan dada tertancap linggis sampai tembus, Dirmanto masih bisa berduel dengan Iwan seperti orang yang sehat. Beruntung karena Iwan sempat mempelajari ilmu bela diri silat, dengan mudah ia berkali-kali menghindari serangan Dirmanto dan mulai menyerang balasan. Setelah Dirmanto mendapatkan beberapa bacokan, ia masih saja tidak bergeming dan malah seolah meledek Iwan. Di detik-detik terakhir saat Iwan mulai kehilangan tenaganya menghadapi Dirmanto, ia mengingat adiknya itu sempat bertutur jika memiliki kelemahan di bagian tengkuk belakang. Dengan cepat Iwan membacokkan badik miliknya ke tengkuk Dirmanto berkali-kali sampai Dirmanto terkapar. Dalam keadaan tidak berdaya, Iwan langsung membacok kepala Dirmanto hingga putus.
Iwan segera menenteng kepala adiknya itu berkeliling dan pada akhirnya ia langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Tak ada rasa sesal di diri Iwan karena berhasil memenggal kepala adiknya itu. Baginya itu adalah balasan setimpal karena telah membunuh Yukjun ibunya. Sesudah pemakaman Dirmanto, Iwan serta Casmanto ditetapkan sebagai tersangka. Keadaan dusun di tempatnya menjadi mendadak angker. Beberapa warga mengaku pintu rumahnya sering diketuk-ketuk, namun setelah dibuka tidak ada siapapun di balik pintu. Selain itu, sebelum kejadian ketukan pintu misterius biasanya diawali dengan bau amis menyengat dan suara lolongan anjing hutan. Tidak hanya bunyi suara ketukan misterius pasca kematian Dirmanto, tapi dari hari ke hari warga dusun mengaku sering melihat ada banyak penampakan-penampakan aneh, yaitu Dirmanto yang masih sering terlihat warawiri berjalan tanpa kepala di sekitar rumah Yukjun. Berita itu kini telah menyebar kemana-mana hingga membuat para warga desa tak berani keluar rumah saat menjelang sore hari, ataupun bahkan saat ronda malam jarang ada warga yang mau ikut berpartisipasi. Sempat ada kabar yang mengatakan sebab arwah Dirmanto masih berkeliaran karena ia mengikuti aliran sesat saat menimba ilmu di pondok pesantren yang cukup terkenal itu. Hal tersebut bisa dibuktikan dari beberapa tulisan-tulisan di buku, semacam buku diary Dirmanto yang suka menulis tulisan Arab gundul, dan ada bacaan-bacaan yang dianggap menyimpang dari kitab suci Al-Quran. Serta pengakuan sang kakak Iwan yang setelah di BAP mengaku jika adiknya sempat berbicara tentang hal tersebut. Suasana dusun masih mencekam manakala setiap malam Jumat atau Selasa Kliwon pasti arwah Dirmanto selalu hadir di dusun tersebut sambil menenteng kepalanya berjalan ke rumah-rumah warga. Untuk menanggulangi teror demi teror Dirmanto, beberapa warga berembuk dengan para tetua desa untuk mengambil langkah apa yang harus mereka lakukan. "Panggil saja orang pintar yang bisa mengusir setan," ucap Pak Kepala Dusun. Semua warga pun setuju dengan usulan Pak Kepala Dusun tersebut. Kemudian ditetapkanlah hari untuk menjemput orang pintar yang berasal dari desa lain ke dusun Yukjun. Si orang pintar meminta agar ia ditinggalkan di rumah Yukjun sendirian untuk pengusiran arwah gentayangan. Tapi belum ada 1 jam di sana, si orang pintar tersebut sudah dibuat lari terbirit-birit melihat penampakan Dirmanto ada di dalam rumah itu tanpa kepala. Salah seorang warga kemudian mempunyai ide untuk menemui sang kakak Iwan di penjara. Ia lalu memberitahukan Iwan jika arwah adiknya itu masih berkentayangan dan mengganggu warga sekitar dengan menampakkan diri sebagai setan tanpa kepala. Ia lalu memberitahukan Iwan jika arwah adiknya itu masih berkentayangan dan mengganggu warga sekitar dengan menampakkan diri sebagai setan tanpa kepala. Jalan satu-satunya adalah harus memisahkan bagian kepala dan tubuh Dirmanto di 2 lubang kubur yang berbeda. Kalau kepala dan bagian tengkuk lehernya masih ada dalam 1 liang kubur, maka arwah Dirmanto masih akan berkentayangan, ucap Iwan. Iwan pun menyuruh agar warga segera bergegas untuk memindahkan kepala Dirmanto ke tempat berbeda. Karena jika kepalanya masih ada di sana, maka arwah Dirmanto akan terus bergentayangan. Salah satu warga itu lalu kembali dan memberitahukan kepada Pak Kepala Dusun untuk melakukan hal yang diucapkan Iwan jika ingin terbebas dari teror Dirmanto. Karena sudah tidak punya pilihan, Pak Kepala Dusun itu pun akhirnya menyetujui. Begitu makam Dirmanto dibongkar kembali setelah sekitar 1 minggu lebih dari kematiannya, semua warga terkejut manakala melihat jasad yang masih utuh dan darah segar seperti terus mengalir dari tubuh Dirmanto. Tak hanya itu saja,
kepala Dirmanto yang sudah terputus pun tak luput dari perhatian. Kedua mata Dirmanto mendelik dan mulutnya menyeringai sangat menyeramkan. "Ayo, cepat pindahkan kepala ke tempat yang tersembunyi sebelum menjelang malam," ucap salah satu penggali kubur kepada temannya. Dengan agak takut-takut mereka mencari lokasi lain untuk menguburkan kepala Dirmanto di tempat yang agak tersembunyi. Akhir cerita, setelah kepala dan tubuh Dirmanto dipisahkan, teror demi teror yang ada di dusun seketika lenyap. Buat yang penasaran dengan pondok pesantren itu, ternyata di sana memang terkenal suka mengajarkan anak muridnya tentang ilmu kebatinan dengan dalih mencari ketenangan batin melalui meditasi, berzikir, bahkan sampai melakukan tirakat. Entah apa yang salah dalam penyampaian materi tersebut, sehingga disalahartikan oleh Dirmanto. Begitupun ketika ia di pondok pesantren, Dirmanto jauh dari keluarga. Komunikasi pun jarang dan membuat Dirmanto semakin tidak bisa terkendali. Nah, itulah akhir dari cerita yang berjudul Hantu Tanpa Kepala. Cerita yang ditulis oleh @cerita_arwah. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebagai contoh kehidupan dalam kisah Dirmanto ini. Yang pertama, sebagai orang tua yang ingin anaknya pandai, tak cuma ilmu pengetahuannya saja, pasti memilih anaknya untuk bersekolah di pondok pesantren. Hal tersebut tidaklah salah, karena sekaligus bisa mengajarkan anak tentang kemandirian, keprihatinan, dan pengetahuan lebih tentang agama. Namun, sebagai orang tua tetap harus berperan dalam pengawasan ilmu apa saja yang diberikan oleh gurunya tersebut. Apakah sesuai dengan ajaran agama ataukah malah sebaliknya? Selain itu, jika si anak mendengar atau melihat apa yang salah dari guru agamanya, bisa menceritakan kepada orang tuanya, sehingga orang tua pun bisa mengkoreksi jika ada hal atau ajaran yang dianggap keliru itu tidak ditelan mentah-mentah oleh anak kita. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.